Selamat datang dalam laporan khusus kami. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender bagi sepak bola Indonesia. Ini adalah sebuah tapal batas. Ini adalah momen di mana sejarah sedang ditulis ulang dengan tinta yang berbeda. Setelah melalui berbagai dinamika pergantian pelatih dan pasang surut prestasi, tim nasional Indonesia kini resmi melangkah ke dalam babak baru di bawah panji arsitek asal Inggris, John Herdman. Ajang Asian Cup 2026, turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara yang sebelumnya kita kenal sebagai Piala AFF, akan menjadi panggung perdana bagi sang pelatih. Namun, sambutan yang diterima Garuda bukanlah karpet merah yang mulus, melainkan sebuah medan pertempuran yang diselimuti bara api rivalitas. Hasil undian grup baru saja diumumkan, dan takdir seolah ingin menguji mentalitas Indonesia baru ini sejak dini. Kita kembali dipertemukan dengan seteru abadi, Vietnam. Di tengah bayang-bayang kegagalan masa lalu dan skeptisisme yang masih menyelimuti sebagian pengamat sepak bola regional, Indonesia hadir dengan wajah yang misterius. Apakah kita masih menjadi raksasa yang tertidur? Ataukah di tangan dingin John Herdman, Garuda benar-benar telah bangun dan siap mencengkram Asia Tenggara? Dalam 40 menit ke depan, kita akan membedah secara tuntas persiapan, strategi, perang urat saraf, hingga analisis para pakar mengenai peluang timnas Indonesia. Mari kita awali dengan menelaah peta medan perang yang baru saja terbentuk. Hasil drawing yang digelar di Jakarta telah menempatkan Indonesia dalam situasi yang penuh intrik. Kita berada satu grup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang laga playoff antara Brunei Darussalam melawan Timor Leste. Sekilas grup ini tampak seimbang, namun bagi mereka yang memahami sejarah sepak bola ASEAN, grup ini adalah neraka yang penuh gengsi. Vietnam datang dengan status juara bertahan, membawa serta aura dominasi yang telah mereka bangun dalam satu dekade terakhir. Singapura, meski sedang dalam masa transisi, selalu menjadi lawan yang licin dan pragmatis. Sementara Kamboja, yang kerap dianggap lumbung gol, kini menyimpan potensi kejutan yang bisa merepotkan jika kita lengah. Satu hal yang menarik perhatian adalah posisi Indonesia dalam pot unggulan. Meskipun kita memiliki nama besar dan basis supporter masif, realitas peringkat dan prestasi menempatkan kita pada posisi yang unik. Kita masih dipandang sebagai kuda hitam. Narasi lama bahwa Indonesia adalah tim dengan potensi besar namun rapuh secara mental masih melekat erat. Namun inilah celah yang bisa dimanfaatkan. Di saat lawan memandang dengan sebelah mata, John Herdman sedang meramu sesuatu yang berbeda di balik layar. Panasnya persaingan bahkan sudah terasa sebelum peluit kick-off dibunyikan. Dari kubu Vietnam, terdengar nada-nada kepercayaan diri yang begitu nyaring, bahkan cenderung provokatif. Legenda sepak bola mereka, Lee Kong Fing, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang memanaskan publik sepak bola tanah air. Secara terbuka, Lee Kong Fing menyatakan antusiasme menantikan duel melawan Indonesia, bukan dengan rasa waspada, melainkan dengan nada menantang. Ia menyeratkan bahwa Vietnam siap menghadapi Indonesia, bahkan jika Garuda turun dengan kekuatan terbaik sekalipun. Bagi mereka, timnas Indonesia, meskipun kini dilatih pelatih kelas dunia, masih dianggap membawa luka lama. Mereka melihat kita sebagai tim yang mudah goyah di bawah tekanan. Saya berharap Vietnam menghadapi Indonesia dengan kekuatan terbaik mereka. Itu akan menjadi laga yang menarik, ujar Lee Kong Fing. Pernyataan ini jelas, The Golden Star Warriors merasa di atas angin. Status juara bertahan dan tren positif membuat mereka merasa superior. Namun, di balik arogansi tersebut, terselip sebuah pengakuan diam-diam. Mereka menyadari bahwa Indonesia di era Herdman mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, intensitas tinggi, transisi cepat, dan keberanian menekan. Kepercayaan diri yang berlebihan dari Vietnam ini bisa menjadi bumerang, atau justru bahan bakar bagi semangat juang pasukan Garuda. Namun John Herdman menghadapi tantangan teknis yang tidak sederhana. ASEAN Cup 2026 digelar di luar kalender resmi FIFA. Ini adalah fakta administratif yang berdampak besar pada komposisi skuad. Turnamen ini beririsan langsung dengan jadwal padat kompetisi liga-liga di Eropa. Konsekuensinya sangat jelas. Para pemain diaspora yang merumput di benua biru seperti Kevin Dix, Calvin Verdon, Jay Itzes, hingga Ragnar Oratmangon hampir dipastikan tidak dapat bergabung.
klub-klub Eropa tentu akan keberatan melepas pemain kunci mereka untuk turnamen yang tidak mengharuskan pelepasan pemain. Negosiasi akan sangat alot, dan peluang melihat mereka berseragam merah putih di ajang ini sangat tipis. Apakah ini bencana? Bagi pesimis, mungkin iya. Namun bagi John Herdman, ini adalah peluang emas yang terselubung. Turnamen ini akan ia jadikan laboratorium raksasa untuk menguji kedalaman skuad. Ini adalah panggung pembuktian bagi talenta-talenta terbaik Liga 1. Pemain-pemain domestik yang selama ini mungkin merasa berada di bayang-bayang pemain diaspora, kini memegang tongkat estafet utama. Mereka dituntut untuk membuktikan kualitas, mengangkat level permainan, dan menunjukkan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Herdman, yang terbiasa dengan situasi serupa saat melatih di zona CONCACAF, Piala Emas, paham betul bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada. Ia tidak mencari alasan, ia mencari petarung. Lantas, apa yang membuat era ini berbeda jika materi pemainnya hanya mengandalkan liga lokal? Jawabannya terletak pada sosok Herdman sendiri. Analisis menarik datang dari negara tetangga, Malaysia. Seorang pundit sepak bola Malaysia memberikan sorotan khusus pada gaya kepemimpinan Herdman. Herdman bukanlah pelatih yang sekadar berkutat pada papan strategi. Ia adalah seorang manajer manusia atau man manager yang ulung. Kekuatan utamanya adalah komunikasi. Pundit tersebut menyebutkan bahwa keunggulan Herdman terletak pada kemampuannya menyatukan ruang ganti, menyampaikan visi dengan lugas, dan membangun kepercayaan diri pemain. Di Asia Tenggara, pelatih timnas itu perannya lebih seperti wakil rakyat, bukan sekedar profesor teknis. Demikian analisis itu berbunyi. Anda harus bisa memenangkan hati pemain. Herdman datang dengan pendekatan yang realistis namun penuh ambisi. Target besar menuju Piala Dunia 2030 yang ia canangkan bukan sekedar slogan, melainkan visi konkret yang ia tanamkan ke benak setiap pemain. Ia dikenal keras, disiplin, dan sangat memperhatikan detail bahasa tubuh. Bagi Herdman, mentalitas adalah segalanya. Tim yang mampu mengelola emosi, yang tidak panik saat tertinggal, dan yang tetap disiplin dalam skema permainan, adalah tim yang akan keluar sebagai pemenang. Inilah revolusi mental yang sedang ia bangun, mengubah keraguan menjadi keyakinan, mengubah rasa rendah diri menjadi mentalitas juara. Sementara Vietnam sibuk dengan psych war, Thailand justru menunjukkan sikap yang lebih bijak dan waspada. Mereka memahami satu variabel yang sering menjadi pembeda dalam turnamen ini, faktor tuan rumah dan atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno. Thailand memperingatkan bahwa meskipun secara teknis permainan Indonesia mungkin belum sempurna atau masih angin-angin, semangat juang atau fighting spirit Garuda saat bermain di kandang adalah ancaman yang nyata. Sejarah mencatat banyak tim besar yang runtuh mentalnya saat harus bermain di bawah teror ratusan ribu pasang mata di GBK. Tekanan publik, nyanyian tanpa henti, dan ekspektasi tinggi bisa menjadi pedang bermata dua. Namun jika dikelola dengan baik oleh pelatih sekelas Herdman, energi ini akan menjadi senjata mematikan. Thailand menyadari, Indonesia yang bermain dengan hati dan didukung fanatisme gila adalah lawan yang sulit ditaklukkan oleh taktik semata. Pada akhirnya, ASEAN Cup 2026 bukan soal memenangkan piala. Ini adalah ujian validitas bagi proyek besar John Herdman. 6 kali masuk final, tanpa pernah membawa pulang trofi, adalah kutukan sejarah yang ingin segera diakhiri oleh bangsa ini. Kita mungkin tidak turun dengan skuad bertabur bintang Eropa. Kita mungkin masih dipandang sebelah mata oleh rival yang jumawa. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Tim ini akan bermain dengan rasa lapar, dengan keinginan pembuktian yang meluap-luap. Saat peluit pertama berbunyi nanti, kita akan menyaksikan apakah fondasi mental, disiplin, dan filosofi baru yang Herdman bawa mampu menggeser peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Vietnam boleh datang sebagai juara, Thailand boleh mengintai dengan waspada, namun Indonesia siap memberikan kejutan terbesar. Inilah era baru, inilah waktunya Garuda terbang lebih tinggi daripada sebelumnya. Terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Salam olahraga.